semuanya. Thank you ya. Maaf nih. Aku mau minum dulu. Ya, udah. Jadi di sini saya berperan sebagai Raina, kakak dari Bianca. Faye. Lama lupa namanya. Terus udah gitu sebagai karakter sendiri sebenarnya Raina itu seorang perempuan yang cukup bisa dibilang bukan tipe yang penakut sih sebenarnya. Dia cukup pemberani, dia cukup bisa dibilang kayak lempeng aja gitu. Tapi sebenarnya dia orang yang enam tuh apa sih? Kayak perasaannya tuh lagi hampa gitu. Jadi melihat hidup tuh ya udah deh. Dia nggak ada ambisi apa-apa. Dia cuma intinya mau ngejagain adiknya aja gitu. Maksudnya secara manusia dia udah nggak punya cita-cita, dia nggak punya apa. Jadi dia udah ngejalanin hidupnya dia aja seperti apa adanya. Ya karena begitu banyak masalah dalam hidupnya dia, akhirnya dia ngerasa kayak agak hampa gitu. Ya udah deh, kayaknya mungkin tujuan gue di sini cuma jagain dia aja. Pokoknya gue kerja sebaik-baiknya supaya dia bisa sekolah, dia bisa hidup oke, selesai. Jadi udah nggak mikirin dirinya sendiri gitu. Dirinya dia tuh menjadi hal yang tidak penting buat dia pikirin gitu, karena yang dia mau adalah adiknya punya kehidupan yang lebih baik dari dia. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Kalau Bianca, aku berperan sebagai Faye, adik. Faye itu dia anak yang ceria, terus dia juga adik yang sangat penyayang sama kakaknya, care sama kakaknya. Terus dia juga cukup dewasa, kayak walaupun dia banyak Lebih optimis kayaknya. Aku yang Menjadi kayak pengingat lah ya. ya pengingat kakakku, nenangin kakakku. Ya itu sih. Oke. Kan sebagai adik kakak, ini pertama kali main bareng berarti kan? Nah, gimana menumbuhkan chemistry kan, karena kayaknya kalau dari cerita kalian kayak saling menjaga gitu kan sebagai adik kakak, terus harus ngurusin hotel keluarganya kayak gitu-gitu loh. Kalian gimana sih cara saling mengenal satu Kita sama lain? reading lumayan lama ya. Kita reading lumayan hampir 1 bulanan ya. Iya, 1 bulan ya. Enggak nyampe. 3 minggu. 3 mingguan ya. 3 minggu. Jadi proses itu Bianca sangat ya she's very open gitu lah. Maksudnya dia nggak yang malu, dia nggak apa, dia mau dikasih tahu, mau nanya. Jadi sangat gampang sih Bianca. Ya Kaluna juga outgoing banget, jadi ya enak juga ngobrol sama Kaluna, orangnya fun. Terus di lokasi juga suka ngajak makan bareng, main bareng, jadi ya dari Main monopoli. ya. Soalnya karena pemainnya dikit. Siapa ya? Bianca, ayo main. Gimana perasaannya main bareng sama Kaluna dan Katian yang kayaknya lebih berpengalaman juga kan kalau di dunia film gitu? Ini lebih pengalaman ya. Enggak lah. Ya pastinya seneng banget, bangga, seneng main sama Kaluna sama Katian karena ya udah senior kan, jadi belajar banyak juga lah dari mereka. Ada yang lain bertanya? Mungkin ada tantangan mungkin selama syuting gitu dari kalian berdua, tantangan selama Dari syuting. aku sama sekali nggak ada. Tantangannya lebih karena lokasinya cukup nyaman ya. Tantangannya setiap dipanggil scene tuh kayak males. Kita habis main dulu. Habis main dulu deh atau tidur-tiduran dulu deh. Karena kan lokasi kan di hotel kan. Jadi walaupun hotel tua tapi kayak bersih gitu, nyaman. Jadi ada tempat tidurnya enak. Jadi udah mager aja tempat tidur. Yuk jadi sekarang banget nih. Kayaknya enak nih nyender-nyender. Enggak sih, nggak ada tantangan yang terlalu gimana, nggak ada. Cukup sehat karena kebanyakan kan kita syutingnya tuh di indoor gitu, jadi bisa day for night gitu, jadi ditutupin, maksudnya bisa day for night, jadi kita nggak terlalu banyak harus nunggu syuting malam sampai pagi tuh enggak, jadi sangat menyenangkan, sangat enak deh. Apalagi aku suka banget kalau syuting luar kota, suka banget gitu, maksudnya ya udah fokus aku di situ aja, dan lokasi ke set, maksudnya dari hotel sendiri terus ke set lokasi. Even kadang-kadang kalau lagi nggak ada syuting ya kuliner, main. Di Semarang ya? Semarang. Di Semarang. Jadi happy banget gitu. Aku disuruh keluar kota tuh seneng banget. Kalau udah syuting Jakarta tuh kayak aduh. Distraksi untuk ngajakin main banyak. Banyak
gitu, karena pasti kan kalau ada free aja gitu pasti udah kayak bisa ke kantor nggak, bisa ini nggak, bisa itu nggak gitu. Jadi ya udah deh, udah di sini juga kan gitu. Jadi kalau di luar kota nggak bisa, aku di luar kota. Jadi seneng, so far happy banget. Pertimbangan Mbak Luna sama Bianca untuk menerima project atau peran di film ini apa? Kalau dari produsernya sih sebenarnya kalau film ini udah ditawarin dari 2020 apa 2021 ya. Memang project ini sebenarnya udah lama, cuma kepending karena COVID, pandemi, akhirnya produserku bilang kayak kita jalan nih yang waktu itu gitu. Oh oke ayo. Jadi sebenarnya udah tahu ceritanya. Jadi cukup menyenangkan karena memang diangkat dari kejadian yang pernah terjadi di Semarang, karena memang mengangkat yang hotelnya kita nggak bisa sebutin gitu, karena kan memang nggak enak lah ya etis gitu. Jadi memang ada kejadian seperti itu. So I thought it was like menarik banget gitu. Dan jujur aku belum pernah main film ceritanya yang memang pernah kejadian seperti itu gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan mitos, myth gitu, kayak Rumah Kentang apa, terus kayak The Doll Sabrina kan fiction gitu. Jadi ini yang pertama sih buat aku, jadi memang agak sedikit berbeda gitu. Tapi ya kan karakternya juga aku nggak tahu, jadi memang nggak bisa dibilang ini karakternya siapa sih yang ada di real life-nya gitu. Tapi kejadiannya ada gitu. Kalau lu main lagi sama Christian seperti yang tentang ada perbedaan 3 kali ada perbedaan nggak Pak di film ini dan sebelumnya treatmentnya, maksudnya kayak di sini kan mantan pacar gitu saya ada perbedaan untuk itunya nggak? Enggak sih, kalau dibilang ada perbedaan, kalau treatment secara pengadeganan, acting pasti berbeda karena cerita dan latar belakangnya berbeda. Tapi kalau sebagai seorang yang udah pernah berkali-kali kerja sama, enggak sih, sangat udah tahu lah Tian mah orangnya santai banget di lokasi, main PS terus udah gitu makan gitu, main kartu juga gitu. Jadi kayak ya udah tahu bahwa dia tuh orang yang sangat tidak ribet gitu. Maksudnya ya kita tuh bukan tipe orang yang ribet gitu, kayak ya ribet soal jadwal syuting mungkin iya, tapi kalau udah lagi nunggu ya udahlah, you do your thing, I do my thing gitu. Jadi super chill, kayak nggak harus segini harus gitu. Enggak sih, nanti di lapangan gimana nih, nanti lu gimana, kita udah enak komunikasinya gitu. Latar waktunya kan tahun 80-an itu 80-an akhir ya. Iya, mungkin beradaptasi di tahun itu gitu. Mungkin kalian sendiri gimana? Aku justru ya, aku sangat suka ada timeline cerita yang lebih mundur dibandingin masa sekarang gitu. Justru aku lebih suka gitu. Dan buat aku tuh kayaknya bahasanya lebih indah aja buat aku gitu, lebih bener gitu. Lebih benar. Jadi membuat kita disiplin juga gitu. Terus secara pelafalannya, pengucapannya tuh aku rasa juga jadi belajar Indonesia yang baik dan benar tuh seperti apa sih. Karena bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh sebenarnya kalau dipakai sehari-hari nggak sekaku itu juga gitu. Karena mungkin kita udah terdistract dengan slang, dengan logat Jakarta yang gue loh, yang apalagi zaman-zaman sekarang yang semuanya disingkat-singkat. Mungkin ya kan lebih tahu kan, harus menyesuaikan bahasanya sih. Kalau Bianca yang lebih mungkin kayak aduh iya gitu. jadi kayak enggak harus tidak, terus ya banyak lah bahasa yang kayak sehari-hari tuh nggak bisa diucap di film Ya nggak, mungkin udah nggak familiar iya, ya. kadang-kadang tuh aku kayak take-nya ngomongnya enggak, terus apa, terus nanti diingetin lagi tolong ntar pas take lagi tidak ya gitu. Dia pakai logat-logat nggak sih Jawa gitu? Enggak, kita karena kita tinggal dan besar sebenarnya di Jakarta. Karena ada satu kejadian sebenarnya ya, kita udah jadi yatim piatu, nggak tahu mau pergi kemana, kita kembali lagi, ternyata kita punya peninggalan hotel dari bapak yang dirawat oleh nenek dan kakek kita. Jadi ya satu-satunya keluarga kita, jadi kita balik ke sana. Dan memang sebenarnya kita bilang enggak, kamu kan memang dari kecil dari Jakarta, jadi enggak justru surrounding kita yang kerja sama kita, yang ada di hotel itu. Terus iya,
buat aku tuh lebih menyenangkan untuk apa ya, masuk ke dalam karakter yang memang hidup di zaman yang udah bukan kita lagi gitu. Karena lebih enak tuh sebagai apa ya, ya kalau mungkin kita sebagai seorang pelakon gitu membaca, kalau zaman sekarang tuh kan lempeng aja. Kalau ini kayaknya ini komanya di sini, ini titik yang bener di sini, ini ya lebih jelas aja gitu. Dan aku seneng sih. Cuma memang Bianca yang lucu. Ini gimana nih? Terus Kak, ini kalimatnya ganti jadi kan sebelumnya skripnya tuh nggak yang baku banget ya. Terus akhirnya kita yang ini. ya karena kita setuju bersama sama acting coach kita, Mas Badar, apa segala macam. Dan maksudnya setelah kita lihat lagi, nggak seganggu itu juga ternyata gitu. Biasa aja gitu. Seperti kayak kita nonton film 80-an memang ya begitu, dan ternyata